Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifini Taufiani dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat, semester 4 kelas karyawan. Di sini saya ingin memaparkan materi tentang Islam disiplin ilmu kesehatan. Materi pertama ada kesehatan reproduksi perspektif Islam. Keterkaitan dengan bagaimana kesehatan reproduksi untuk kaum ibu dalam perspektif Islam. Berkaitan dengan masalah menstruasi merupakan siklus reproduksi yang menandai sehat dan berfungsinya organ reproduksi wanita dari sisi biologis perempuan yang sudah mengalami haid, yang artinya telah mampu untuk bereproduksi sebagai muadimah, mengalami proses kehamilan ataupun melahirkan, dan ini akan menjadi estafet kehidupan selanjutnya. Rutinitas yang dialami oleh setiap wanita bahwa darah haid itu adalah kotor, sel telur yang tidak dibuahi, kemudian mati tidak berguna lagi, sehingga keluar pada waktunya bersamaan dengan darah. Wanita yang mengalami haid itu berarti normal dan reproduksinya sehat. Al-Quran menjelaskan kondisi darah haid dalam hukum darah itu sebagai darah haid yang harus dibersihkan karena itu adalah najis, sisa kotoran, sisa sel telur yang tidak dibuahi, dan itu harus dibuang dari tubuh wanita supaya bersih. Perspektif Islam melihat kesehatan reproduksi bukan sekedar sehat secara fisik, tetapi ada kesehatan secara mental bahkan ruhiyah. Wanita yang sedang haid dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada mubtadi'ah atau wanita yang baru pertama kali mengalami haid. Yang kedua mu'tadah, wanita yang sudah terbiasa haid sehingga memiliki kebiasaan dan mengetahui kapan dan berapa lama masa haidnya. Dan terakhir ada mutahayyirah, wanita yang lupa kebiasaan haidnya, baik kapan datangnya haid atau kadar waktunya, atau lupa kapan permulaan siklus haidnya. Masa kehamilan. Kehamilan itu ibadah. Konsep kehamilan dalam Islam harus ada legalitas melalui hubungan harmonis melalui pernikahan. Yang kedua, ada persalinan. Tidak hanya persalinan atau melahirkan, tetapi ada proses adab dan proses penghormatan diri. Menyusui selama 2 tahun, bukan sekedar proses kebiasaan atau proses kesehatan biasa, tetapi lebih kepada masalah kehormatan ibu. Dan yang terakhir ada perawatan. Seorang ibu masih mempunyai kewajiban mendidik dan merawat anaknya. Yang kedua, ada pelayanan kesehatan menurut perspektif Islam. Perbedaan pelayanan kesehatan seperti rumah sakit Islam berbeda dengan rumah sakit lainnya. Tanggung jawab yang lebih besar. Di dalam Islam, ada yang harus dipegang teguh dalam pelayanan kesehatan, bukan sekedar menekuni bidang profesi, tetapi harus ada nilai ibadah, akhlak, akidah, dan muamalah. Pelayanan kesehatan Islami harus menjadi prioritas, baik asuhan medik dan non-medik dengan kaidah-kaidah Islam. Nilai-nilai yang harus ditanamkan di pelayanan kesehatan Islam yaitu pertama nilai ihsan, melakukan pelayanan dengan semaksimal mungkin atau yang terbaik. Dalam bertugas tetap ingat Allah bahwa tugas ini adalah perintah Allah agar berbuat baik kepada manusia dan berharap kepada Allah. Memberikan pelayanan kepada pasien dengan ikhlas, ramah, sopan, santun, dan responsif. Yang kedua, ada nilai rahmah atau nilai kasih sayang. Dalam memberikan pelayanan, dibingkai dengan kasih sayang, menyayangi makhluk Allah di muka bumi, dengan cara memberikan dorongan dan motivasi dan menjenguk orang sakit atau pasien dengan tulus. Yang ketiga ada nilai an-nusroh atau memberi pertolongan, meringankan beban dan memberikan solusi kepada orang sakit, karena orang sakit adalah orang yang sedang teruji secara mental ataupun fisik. Ketika pelayanan yang diberikan, tentu itu adalah meringankan beban orang lain, tetapi sebenarnya kita sedang meringankan beban diri sendiri. Yang keempat, ada nilai al-manfaah atau memberikan manfaat. Seluruh aktivitas di lembaga tersebut semuanya bersifat manfaat, baik tenaga medis dan non-medis, serta pasien dan keluarganya. Bisa dilakukan dengan menanamkan kepada seluruh karyawan di lembaga tersebut untuk membantu pasien, memasang kalimat-kalimat zikir di lingkungan rumah sakit, menyiarkan siaran TV tentang Islam atau doa-doa, memasang petunjuk-petunjuk arah di dalam rumah sakit, dan tersedianya musola. Yang kelima, ada nilai ma'ruf atau berbuat baik secara uruf. Berbuat baik kepada orang juga melihat uruf atau tradisi dalam dilakukan dengan menggunakan bahasa yang baik dan halus dari daerah di mana pelayanan tersebut dilakukan.
Yang keenam, ada nilai asurur atau memberikan kebahagiaan. Memberikan pelayanan sama dengan memberikan kebahagiaan kepada pasien atau keluarganya, maka akan menghilangkan hal-hal yang membuat orang menjadi susah. Dan yang terakhir, ada nilai ukhuwah atau membangun tali persahabatan. Membangun ukhuwah dengan orang lain yang tujuannya merekatkan tali silaturahmi sehingga jaringan kita semakin luas dan memberi kenyamanan kepada pasien. Manfaat dari pelayanan kesehatan menurut perspektif Islam. Yang pertama, munculnya loyalitas dalam diri pekerja. Kedua, segala aktivitas dalam bekerja semata-mata untuk mencari pahala dari Allah. Yang ketiga, pasien merasa nyaman dan membuat peluang untuk pasien kembali lagi ke fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Yang keempat, menjadikan pelayanan kesehatan Islam memiliki ciri khas, sopan, santun, dan sabar. Dan yang terakhir ada pedoman manajemen pelayanan kesehatan Islam menganut pedoman Islam. Materi ketiga tentang kesehatan dan keselamatan kerja dalam perspektif Islam. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan suatu program yang dibuat sebagai upaya untuk mencegah timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja dengan mengendalikan dan melakukan monitoring terhadap potensi atau hazard pada lingkungan kerja. Dalam bekerja, setiap muslim harus memperhatikan ketiga, karena kecelakaan dapat terjadi dengan berbagai faktor penyebab, di antaranya faktor perilaku tidak aman, bekerja tidak sesuai SOP, tidak menggunakan APD, dan lain-lain. Konsep ketiga syariat dalam Islam. Dalam perspektif syariat Islam, yang dilindungi ialah 5 hal yang esensi, yang menjadi kepentingan utama manusia, yaitu yang pertama, hiduplah menjaga agamanya, yaitu pekerjaan yang bisa sholat tepat waktu bagi karyawannya, pekerjaan yang tidak meninggalkan sholat Jumat atau sholat 5 waktu lainnya. Yang kedua, menjaga kesehatan dan nyawanya, yaitu pekerja harus mendapatkan kesehatan keselamatan dari perusahaan. Yang ketiga, diselamatkan dari isi akalnya, terjaga dari kesehatan akalnya, tidak depresi, dan tidak dihasut oleh orang-orang yang tidak baik atau hal-hal yang tidak baik. Yang keempat ada menjaga keturunannya. Maksudnya yaitu hendaklah dibuat lingkungan-lingkungan yang sehat agar tidak jadi lingkungan yang menyimpang dan merusak sisi rumah tangga. Dan yang terakhir adalah keselamatan hartanya. Artinya, orang yang bekerja di situ tidak hanya selamat dari kesehatannya, tapi harus selamat juga dengan sisi keuangannya. Upah yang harus diperoleh juga harus pantas dengan kinerjanya. Nabi Muhammad SAW mengingatkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang dari kalian ketika dia melakukan satu kerjaan, maka kerjaan itu menjadi suatu kerjaan yang maksimal, yang sungguh-sungguh tidak asal-asalan. Prinsip yang diajarkan oleh Islam itu ada 3. Yang pertama, meniadakan kemudaratan. Yang kedua, prinsip ta'awun. Dan yang terakhir adalah mengurangi resiko tidak terkena bahaya. Materi keempat ada epidemi dalam perspektif Islam. Wabah menular dalam bahasa syariat atau bahasa Islam disebut tahun atau wabah, penyakit yang menyebar secara cepat, dampak negatif yang menular secara cepat dan merusak badan dan mendatangkan banyak penyakit bagi manusia. Dari zaman ke zaman terjadi dan terus ada, bahkan menjadi sebuah wabah yang sudah sejak lama ada di muka bumi. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, wabah ini sudah pernah ada di muka bumi. Yang awalnya adalah wabah ini Allah ujikan untuk orang-orang Bani Israel, tujuannya sebagai hukuman. Sebagaimana disebutkan Nabi Muhammad SAW bahwa wabah atau pandemi itu adalah ayat-ayat Allah untuk menghentikan kejahatan manusia, dijadikan oleh Allah untuk menguji manusia. Sikap yang diambil dalam menghadapi pandemi yang pertama, jika terkena wabah di suatu daerah, maka sikap kita adalah jangan memasuki daerah itu. Jika pandemi atau wabah terjadi di satu daerah dan ternyata kita ada di dalamnya, maka jangan lari keluar dari daerah tersebut. Yang kedua, ada membutuhkan pencegahan-pencegahan secara spiritual, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak tasbih, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara intensif. Yang ketiga, ada sabar, penguat mental ke masyarakat agar tetap kokoh dan tetap dalam pendirian, tidak putus asa. Yang keempat, ada pendekatan yang bersifat preventif. Nabi Muhammad SAW mengatakan, tutuplah semua wadah-wadah, gelas, wadah, dan bejana pada musim wabah. Cara preventif untuk saat ini,
seperti memakai masker dan menjaga jarak agar tidak tertular virus COVID-19. Ada memperbaiki ketahanan tubuh dengan mengkonsumsi vitamin, buah-buahan, dan makanan bergizi yang menguatkan imun. Dan yang terakhir ada menghindari agar tertularnya dari suatu penyakit, seperti menghindari kerumunan. Kita sebagai seorang muslim harus menyikapi peristiwa ini dengan cerdas, tidak mudah terbawa isu-isu hoaks, menganalisa berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan opini, senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berikhtiar dan berdoa agar pandemi ini cepat sirna. Materi kelima yaitu membentuk masyarakat Islam. Insan kamil adalah manusia yang sempurna. Jika manusia sempurna akan bisa melewati tantangan, zaman serta membentengi dirinya di sepanjang jalan dan bisa memberi solusi. Ketika sosok manusia dekat dengan Sang Pencipta, maka akan lancar hidupnya. Manusia insan kamil adalah sosok yang memaksimalkan potensi yang Allah berikan. Contoh yang utama adalah akal, karena akal membedakan manusia dengan hewan. Dengan akalnya, manusia bisa mencari solusi dari segala masalah. Yang kedua, sosok yang bisa mengendalikan syahwat. Yang ketiga, manusia yang bisa menjaga fitrahnya. Yang keempat, sosok yang menghiasi dirinya dengan akhlak terpuji. Yang kelima, orang yang mampu mensucikan hatinya. Yang keenam, hidupnya untuk mengenal Allah. Ketika mengenal Allah, dia mencintai Allah. Ketika dia mencintai Allah, maka menjauhi larangannya. Dan yang terakhir adalah sudah marifatullah, atau hidup sudah untuk semuanya untuk Allah. Terdapat 3 budaya masyarakat Islam. Yang pertama ada budaya tilawah, budaya literasi yang diperintahkan untuk iqra atau membaca agar mengubah jahiliyah menjadi beradab. Yang kedua ada wahyu zakin, mensucikan jiwa-jiwa mereka dengan wahyu. Jiwa masyarakat didekatkan dengan Allah, jiwa masyarakat didekatkan dengan Islam. Ketika jiwa masyarakat bersih, maka ada iman. Dan yang terakhir ada budaya hikmah, meletakkan sesuatu pada tempatnya agar ada keadilan. Jika ada keadilan, maka ada kesejahteraan di tengah masyarakat. Yang keenam, ada determinan kesehatan perspektif Islam. Sehat dalam Islam yaitu sehat secara fisik dan lahir batin, tidak bisa dipisahkan dan saling mempengaruhi serta melengkapi. Masalah sehat juga berkaitan dengan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia, kita tidak boleh lalai dalam nikmat sehat dan harus menjaga kesehatan. Dalam teori barat, menurut H.L. Bloom, determinan dalam status kesehatan seseorang itu ada 4, yaitu pertama ada genetik, kedua perilaku, ketiga lingkungan, dan yang terakhir pelayanan kesehatan. Pandangan dalam teori barat ini secara umum saja masih dangkal, sedangkan dalam perspektif Islam, faktor kesehatan lebih holistik dan komprehensif. Berikut beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dalam perspektif Islam. Yang pertama ada iman dan ibadah. Tidak hanya dipengaruhi 4 faktor di atas, tetapi kondisi sehat seseorang dalam Islam juga dipengaruhi keimanan dan ibadahnya sendiri. Semakin dalam dan tinggi keimanan seseorang akan memberikan pengaruh ketenangan pada jasad atau tubuhnya. Contoh memperkuat iman dan ibadahnya dengan sholat dan berpuasa. Yang kedua, ada doa. Tubuh dan jiwa yang sehat dipengaruhi oleh doa. Doa memberikan energi positif dan kekuatan serta nutrisi bagi jiwa dan raga manusia. Yang ketiga ada sholat tahajud. Sholat tahajud dapat memberikan dampak menghilangkan penyakit dalam tubuh kita. Yang keempat, perilaku pola hidup sehat. Apa yang dianjurkan dalam syariat Islam untuk berperilaku hidup sehat tentunya akan menyehatkan. Tetapi sebaliknya, jika kita berperilaku tidak sehat seperti merokok, narkoba, dan minum alkohol, maka dampaknya akan menimbulkan penyakit. Proses ini melibatkan halal dan haram, apapun yang kita lakukan dan kita dapatkan. Yang kelima, ada faktor sosial. Penyakit datang dari diri yang selalu emosi, temperamen, tidak bisa memaafkan terhadap orang lain, dan obatnya adalah sedekah, serta berbagi sesama makhluk agar menghilangkan penyakit dari diri kita. Yang keenam, ada faktor lingkungan. Lingkungan yang sehat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Yang ketujuh, ada genetik. Genetik juga memiliki pengaruh pada status kesehatan seseorang. Dalam Islam dilarang menikah dengan satu darah. Hal tersebut memang tidak dibenarkan karena akan menimbulkan penyakit bawaan dan kecacatan pada anaknya. Yang kedelapan ada pelayanan kesehatan.
Pelayanan kesehatan yang baik bisa membantu mencegah datangnya penyakit atau memulihkan kesehatan dari sisi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diberikan pelayanan kesehatan. Yang kesembilan ada pengetahuan. Peran penting tenaga kesmas untuk memberi edukasi kepada masyarakat tentang kesehatan dengan tepat pada sasaran dengan tujuan menjauhkan masyarakat dari sifat mistik tentang datangnya atau menyembuhkan penyakit. Semakin banyak pengetahuan seseorang tentang pentingnya menjaga kesehatan akan memberi pengaruh untuk merubah pola hidup yang lebih sehat. Yang ke-10 adalah latar belakang budaya. Latar belakang budaya ini adalah kebiasaan yang sudah melekat di masyarakat akan mempengaruhi kesehatan seseorang. Selama budaya itu memberikan pengaruh baik, maka tetap dipertahankan. Yang ke-11 ada emosional. Ketenangan jiwa seseorang adalah separuh dari kesehatannya. Seseorang yang temperamen mudah terserang penyakit. Penting untuk mengendalikan emosi, membantu menyehatkan badan kita. Dan yang terakhir ada ekonomi. Status ekonomi bukan yang paling utama, tetapi jika status ekonomi cukup, maka memenuhi gizi dan nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi sebalik-baiknya harta ada di tangan orang yang soleh, karena bisa mengendalikan kebutuhan dan bisa menunaikan kewajiban hartanya, sehingga mampu memberikan dorongan untuk melakukan kebaikan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.